Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP. Model jungkat-jungkit. Standar kompetensi mempraktekkan pola penggunaan dari perpindahan energi. Kompetensi dasar melakukan percobaan untuk menyelidiki hubungan antara gaya dan gerak, model jungkat-jungkit ketapel atau model traktor sederhana energi pegas. Indikator 1. Menunjukkan titik tumpu, titik kuasa, dan beban. 2. Menjelaskan pengertian gaya. 3. Menjelaskan pengaruh gaya gerak benda pada jungkat-jungkit. Dan yang keempat, menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda pada jungkat-jungkit. Tujuan pembelajaran. Melalui tanya jawab, penugasan, demonstrasi, dan percobaan pada model jungkat-jungkit, satu, peserta didik dapat menunjukkan titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. 2. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian gaya. 3. Peserta didik mampu menjelaskan pengaruh gaya terhadap benda. 4. Peserta didik dapat menyebutkan faktor yang dapat mempengaruhi gerak benda. Karakter yang dikembangkan. Satu, tekun. 2. Teliti. 3. Tanggung jawab. 4. Berani. Dan yang kelima, kritis. Materi pembelajaran. Model jungkat-jungkit. Pengungkit jenis pertama yaitu letak titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Salah satu contoh dari jenis pertama ini adalah jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit mempunyai 3 bagian penting, yaitu 1 titik tumpu, 2 titik kuasa, dan 3 titik beban.
Perhatikan gambar jungkat-jungkit ini, yang di tengah antara beban dan kuasa dinamakan titik tumpu, dan yang sebelah kanan itu kuasa, yang sebelah kiri itu beban. Perhatikan contoh gambar berikut ini. Jika kamu dan teman kamu sedang bermain jungkat-jungkit, kamu pasti merasa sulit dan berat untuk menjungkit teman kamu apabila jarak teman kamu ke titik tumpu sangat jauh. Perhatikan arah tanda panah antara titik tumpu dan beban. Di sini sangat jauh sehingga sulit untuk dijungkit. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Sebaliknya, kamu pasti merasa lebih ringan untuk menjungkit teman kamu jika jarak teman kamu ke titik tumpu lebih dekat. Oleh sebab itu, letak jarak titik kuasa, titik tumpu, dan titik bebannya harus disesuaikan. Perhatikan tanda panah berikut ini antara titik tumpu dan beban. Pengaruh gaya terhadap gerak benda pada jungkat-jungkit. Gaya adalah dorongan atau tarikan. Jungkat-jungkit apabila diberi gaya, maka akan menyebabkan alat tersebut akan bergerak. Semakin besar gaya berada pada alat, maka semakin besar kecepatan gerak benda. Sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberikan, makin pelan benda bergerak.
Ulangi lagi, sebaliknya makin kecil gaya yang diberikan, makin pelan benda bergerak. Kita perhatikan tes evaluasi harian. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Yang pertama, pada gambar di atas, titik tumpu ditunjukkan oleh huruf titik-titik. 2. Tarikan atau dorongan yang dilakukan pada jungkat-jungkit disebut titik-titik. 3. Yang bekerja untuk mengangkat beban pada jungkat-jungkit disebut titik-titik. 4. Besar beban dan kuasa pada jungkat-jungkit ditentukan oleh berat titik-titik. Dan yang kelima, makin besar gaya, gerak benda semakin titik-titik. Nah, kita lihat sekarang jawabannya sebagai berikut. Jawaban nomor 1 itu titik B, jawaban nomor 2 itu gaya, jawaban nomor 3 kuasa, jawaban nomor 4 beban atau benda, yang kelima cepat. Bye-bye, see you again. Thank you. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share.